أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: ولطالب علما بعلم يشتغل، ولعابد صلة لا أو هلل، وكذا إلى وقت الرقاد فواظبا جدا على هذا ولا تكن ذاهلا، وكتاب أذكر النووي طالعا واعمل بما فيه تنال خيرا جلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya, dan alhamdulillah kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama, mengucapkan kalimat alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kelanjutan ta'lim yang kita kemarin membahas tentang bagaimana sunnahnya sebelum kita mengerjakan sholat zuhur. Di antara kesunahan sebelum mengerjakan sholat zuhur ada yang disebut namanya tidur qailulah atau untuk menguatkan berjaga malam. Jadi mengerjakan ibadah atau mutalaah. Makanya dianjurkan kita untuk tidur sebelum sholat zuhur. Yang mana manfaat tidur sebentar sebelum sholat zuhur itu sama dengan kita berjaga malam beberapa jam. Jadi kekuatan, maksudnya daripada hikmah atau manfaat guring satu mat sebelum johor itu, maka dia kuat berjaga. Namun kita seharian kada guring, pasti malam paling imba isya, bahkan maghrib aja teler dah. Ya. Nah. Dan hendaklah bangun sebelum zawal agar dapat pula mengerjakan sembahyang zuhurnya berjamaah. Jadi kita usahakan ya, setelah kita tidur sebentar lalu diawali dengan suara mic berbunyi alias mengaji, nah persiapan kita sudah untuk sholat zuhur. Dan tepatnya kita sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu ya. Dan dapat pula mengerjakan sunat qabliyahnya. Jadi bagus juga kita mengerjakan sunat qabliyah zuhur 2 rakaat dengan 4 rakaat bisa, 2 rakaat boleh. Yang paling afdal 4 rakaat 2 kali salam. Dan ba'diyahnya juga 4 rakaat dengan 2 kali salam. Karena barang siapa yang memelihara sholat qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka haramahullahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang istiqamah mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, biasa 2 guruai tambahi lagi 2. Ba'diyahnya juga 4 rakaat, biasa 2 tambahi lagi 2, 4 rakaat. Maka jasadnya diharamkan tersentuh oleh api neraka. Niatnya kayak apa guru? Sama aja. Cuman 2 rakaat pertama namanya sunnat muakkad. 2 rakaat yang kedua ghairu muakkad. Jadi 4 rakaat. Ba'diyah juga demikian. 2 rakaat pertama namanya sunnat muakkad, 2 rakaat berikutnya sunnat ghairu muakkad.
Kayak usallinya tetap biasa, usalli sunnat az-zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Apa sembahyang zuhur sebelumnya, berarti sebelumnya qabliyah, 2 rakaat karena Allah. Bacanya apa Ustaz? Boleh baca doa iftitah, boleh. Enggak apa-apa. Baca apa lagi? Fatihah. Boleh baca surah? Boleh. Enggak baca surah? Enggak apa-apa. Cuman tentu bagus baca surah supaya pahalanya tambah banyak. Ya, walaupun cuma qul huwallah rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Atau rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul, atau rakaat pertama li nabi Quraisy, rakaat kedua inna a'tayna, atau rakaat pertama ara'aita, rakaat kedua hijajah, dan seterusnya. Setelah 2 rakaat salam, lalu bangkit lagi, salat lagi, usalli sunnat az-zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sama. Nah, lalu kita salat zuhur. Habis salat zuhur wirid apa macam doa, habis salaman, mungkin kalau pakai salaman, apalagi ba'diyahnya juga 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usallinya apa guru? Usalli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Amun 2 rakaat aja bang, kan apa-apa. Terganggu lah johornya ada. Salat tidak ada urusan dengan johor, itu namanya qabliyah ba'diyah, itu di luar salat johor. Ya, cuman amun kita lapang aja, kada ada apa macam bagus gawi 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Lain orang begawi, mesti tepat waktu umpama, kada kuat lambat, nah itu lain kisah. Amun yang sudah laskar tak berguna ini santai aja, qabliyah dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan supaya tambah banyak nilai barokah pahalanya. Wala talibun ilman bi'ilmin yastaghil wala 'abidun sallatala aw halala. Maka orang yang menuntut ilmu hendaklah ia berbimbang dengannya. Berbimbang itu maksudnya bujur-bujur sibuk. Sibuk apa? Ma'amalakan ilmu. Kalau orang yang menuntut ilmu sibuk dengan ma'amalakan ilmu, mencari amalakan, tuntut gawi. Tuntut maksudnya hadir majlis, gawi amalkan. Wala 'abidun sallatala aw halala. Nah, kalau sudah sirin kada kawal lagi tulak ke majlis. Mungkin uzur sakit, mungkin uzur tuha apa macam, di rumah aja banyak ibadah. Ini namanya abid. Kalau sehat, itulah kita harus subuh kah? Oh, subuh ini di mana? Di masjid tuh lagi yang kada hujan apa macam. Yang bisa paparak sini aja, ya. Besok umpama ada johor tuh lagi, maghrib isya, ya. Kalau itu masih kesempatan dan sehat, berarti sini masuk orang yang yastaghil bi ilmi. Tapi kalau sini tidak bisa lagi, jangankan ke masjid, di rumah aja gini sini agama. Nah, ini sibuk ibadah aja, baca Quran, berzikir, sholat, ya, tambah wirid macam-macam, ada zikir zahir, pokoknya amalan. Jadi kalau kita waktu sehat sudah terbiasa dengan ilmu, karena bila orang menuntut ilmu ini mengamalkan tuh, ya yang penting kawah aja dulu, belum bisa full pak, nggak bisa full, karena ya gantinya duduk di majlis itu. Sama para ustadz ini apalagi yang banyak jam terbangnya nggak bisa full ya, tapi memberi ilmu itu lebih besar, ya lebih besar. Guru kan, artinya hendak nambah wirid, ya murid perlu menunggu. Tapi kalau sudah sirin santai, nah ini namanya abid sallatala aw halala. Salat itu di mana doa bisa, di mana salat bisa.
Jadi orang abid maka kerjakan sembahyang sunat atau tala, baca Quran atau halala, bertahlil, berzikir, berwirid. Program mau sehari sekian puluh ribu zikirnya. Jangan main HP taruh kai-kai nih. Apalagi musim demo dari waktu sibuk sini. Wa kada ila waqtir raqadi fawaziban jiddan ala hadha wa la takuza hila. Nah, demikianlah dikerjakan sampai waktu guring, mulai bangun guring sampai waktu guring. Jadi diatur dah di program blok sampai kena malam. Cakap majelis tu diatur juga. Aku bila malam anu di ini, bila antara diatur juga, maksudnya dijadwal pribadi. Oh bila subuh anu di ini, kayak apapun bagaimanapun, hujan ke apa, selama aku masih kawat tulah. Nah itu namanya orang istiqamah beramalan. Ya, karena hadir majelis itu juga jadi wirid. Ya, wirid itu kan yang berzikir aja. Oh bila malam anu burdah, pada kawakada mesti burdah. Nah, itu hebat. Oh bila anu ada dalail umpat. Jadi itu namanya wirid. Karena termasuk wajiban, kewajiban kita. Kewajiban ini kewajiban untuk diri kita, ya, bukan kewajiban agama. Bila kewajiban agama itu sholatlah sudah. Tapi kalau doa yang mesti ku baca ini, nah itu kewajiban pribadi. Umpama Senin Kamis jadi wajib bagiku. Kenapa? Itu kewajiban bagi. Berarti wajib bagi pian aja. Tapi hukumnya tetap sunat. Cuman bagi pian aja karena sudah terbiasa aku puasa Senin Kamis, nah itu wajib bagiku. Kekalilah, maksudnya rutinkanlah seperti itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi betul-betul dalam mengamalkan ilmu, bersungguh-sungguh. Dan janganlah engkau lalai dan tala'ahlah kitab Al-Karun Nawawi. Sidin Al-Habib Zali menyuruh kita membaca kitab Al-Karun Nawawi, karangan Imam Nawawi tentang zikir-zikir, ya. Itu lengkap zikir apa aja, tinggal bagaimana caranya kita dalam mengamalkan Al-Karun Nawawi. Dan Azkar Nawawi ini termasuk kitab yang paling karamat. Ada 5, sudah pernah saya sampaikan, 5 macam kitab yang ya, kalau bisa mesti kita miliki. Ya kalau enggak, salah satu di antara 5 itu. Karena ujar ulama, ini ujar ulama ya, bukan hadis ya, ujar ulama. Kalau kita memiliki 5 kitab itu, insya Allah bisa dipastikan ada anak kita yang alim atau cucu. Apa kitabnya? Pertama namanya ini tadi, Azkarun Nawawi. Imam Nawawi mengarang atau menyusun kitab namanya Al-Azkar. Bahkan ada sebuah ungkapan, juallah rumah. Maksudnya saking pentingnya, bukan berarti kita menjual rumah. Juallah rumah untuk beli kitab Azkarun Nawawi. Azkar Nawawi insya Allah sekitar 200-an aja. Kalau agak bagus cetakannya, maksudnya kertasnya mungkin 2,5-an. Nah itu kalau bisa beli. Di mana belinya? Bahwa sekarang di Shopee kan bisa. Ketik Azkar Nawawi, Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi, dah tahu, blek keluar. Dah. Apalagi nenek-nenek pintar Shopee. Ulun kan bisa. Jadi bila ada hantak anak kemanakan, luparakan. Kayak kemarin cari ketumbar hitam, susah Pak. Di Shopee ada ketumbar hitam. Kita banyak ketumbar biasa kan ya. Ketumbar hitam itu Masya Allah luar biasa. Ini cerita untuk kesehatan. Kemarin saya punya jamaah. Itu berjalan 4 langkah. Disuruh pasang ring, gak mau. Sampai parah. Parahnya itu apa? 1 langkah, 2 langkah, mambil hinak.
Jem ambil behinak. Disuruh bypass. Sama dokter suruh bypass. Jantung. Parah betul. Entah kayak apa di mana dapat lalu meminum ketumbar hitam. Itu aja. Jadi kemarin aku tanya lagi, ada adanya, kayak apa kakak ikan? Alhamdulillah buruk. Wah ini bisa sepeda motor, ini jalan, wah ini jogging pagi-pagi dah. Semalam jangan kan jogging menuju ke WC aja 4 langkah. Ini orang jantung gitu. Ya, jantung tuh mirip dengan asma, mirip dengan jantung. Ungal-ungal, jadi banyak kami ungal-ungal. Jadi ketumbar hitam, bukan ketumbar putih. Ketumbar hitam. Nah, kalau di sini agak susah, kalau di Banjar banyak ya. Nah, di Shopee, nah ulumi kan bisa nyopi. Anak kemanakan murah aja baik. Satu 11.000 aja di Bekasi dia itu. Beli kemarin. Enak tuh untuk kolesterol asal rutin, dia rutin. Dia 6 jam. 6 jam merendam itu 6 jam. Lain yang timbang diulah langsung minum, jangan salah. Ketumbar, ini kesehatan penting. Nah, kalau Bang ada keluarga, coba. Kemarin juga ada saya punya teman dosen, 6 sudah ring Pak. Coba bilang Pak. Nah, bilang Pak Ustadz ini agak enak, sudah. Ya udah, cocok saya bilang. Cuman dia 6 jam yang bagus. 6 jam itu gini, pemapian bikin asar. Ambil 1 sendok. Banyu panas. Tutupin dah. Kena hitung 6 jam. Saring, minum. Nah, umpama hendak minum besokan pas bangun jam 4 subuh lah, sempat ya menjarang banyu aja Bang. Ambil sendok, pandak, ambil banyak, tutup, dah, kena 6 jam, minum, yang bagus gitu dah. Masya Allah, jadi mengamalkan 3 bulan aja kemarin, Bapak itu, yang disuruh bypass tuh, alhamdulillah, ya pertama ujian banjir tuh cocok-cocokan juga, ya kan. Tapi alhamdulillah kalau ketumbar ini untuk perbaikan khusus itu sangat bagus. Itu ketumbar putih. Setelah kita baca, oh iya, untuk jantung bagus. Dan menghilangkan kolesterol jahat tuh. Itu cepat ketumbar hitam. Ya, ini namanya ilmu bagi ya kisahi kakawanan nyaman sehat, amal sehat kan nyaman beribadah dan harganya murah meriah. Iya. So, paus. Ini lah kenalnya ada 11.000 ya. Lara ungkir ya, mulai Bekasi ya, iya besar Pak. Menurut saya itu jangan usah 3 bulan saya sendok aja. Kita untuk kesehatan sehari-sehari cukup. Kalau mungkin ada agak berat, ada gula, ada apa aja penyumbatan tuh paling enggak sehari 2. Kalau agak parah sehari 3. Ya, bikin 3 kali. Nah, jadi kembali ke kitab tadi. Maksud ulun kalau ada cari di Shopee ada. Yang kedua, syarah ainiyah. Syarah ainiyah ini ada 2. Syarah ainiyah karangan Al-Habib Zain bin Ahmad bin Habsyi bin Zain Al-Habsyi. Saya pernah sudah ziarah ke makam beliau. Yang kedua karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, yang dimaksud adalah syarah ainiyah karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Ini insya Allah kemarin saya beli sekitar 300 saja, nggak mahal, murah aja. Nah, ini agak murah. Yang 3 ini yang mahal. Yang ketiga Ihya Ulumuddin. Nah, 4 jilid mahal. Karena ujar ulama apabila ada kitab Ihya Ulumuddin di rumah kita, Rasulullah itu ada jauh pada rumah. Maksudnya roh sidin itu. Kenapa? Di situ hadis-hadisnya subhanallah. Dan yang mengarangnya Imam Ghazali ini sering ijtima'. Arti ijtima' itu berkumpul lawan Nabi. Cakap bahasa Banjar itu cakap dudukan. Bahkan Imam Ghazali bisa bertanya, ya Rasulullah ini hadis dari piankah lain? Nah, saking makamnya tinggi. Nah, Ihya Ulumuddin. Yang keempat agak besar juga namanya Bukhari. 4 jilid juga itu. Imam Bukhari. Ini bukan cerita lagi dan pernah terbukti. Ponakan sepupu saya. Jadi ini diberi kitab oleh Ustaz. Menghadiahi kitab. Karena Sidin Tancak memberi macam-macam dengan Ustaz tadi itu. Diberi kitab. Ujar nang ponakan.
Jangankan membaca kitab, baca Quran gini masih kada. Sirin pengusaha, cuma pemurah. Jadi ustaz ini bari macam-macam. Akhirnya diberi kitab. Rupanya ustaz ini kada cocok, balik dia ke kampungnya. Suatu saat kebakaran. Jadi saking bingung itu, waduh ini habis sudah, kayak kemarin kebakaran di mana kemarin? Di Wadah kami sana di blok F namanya, di Lambung gang masjid. Jadi di tengah kebingungan itu Pak, Anda melihat kitab itu, ditaruhnya aja 4 buncuk. Paham 4 buncuk orang Banjar, paham maksudnya di 4 ini. Taruhnya kursi, Anda ke 1 kitab, taruh kursi, Anda 1 kitab, taruh 4 buncuk kalau bahasa kami Banjar. Dah, kuncinya tinggalkannya dah. Apa Sidin bertawasul kalau bujur kitab terbakar amat, mudah-mudahan dengan berkat kitab itu Allah menyelamatkan rumahku. Habis ini terbakar, habis. Ampun Sidin, kacanya aja pecah karena panas. Selamat. Wah, itu hebat kitab Bukhari. Makanya bahari kitab Bukhari itu, Pak, waktu kami masih kecil-kecil, kalau musim kecacar itu diarak kitab itu. 4 jilid diarak, dibuat di dalam bawah ya Rabbi bil Mustafa. Saking berkahnya kitab Imam Bukhari. Nah, yang kelima nih agak tebal, dia 10 jilid, mahal juga. Bahkan guru sering berkata, amun di rumah nyawa ada diisi kitab itu Jasidin, bisa kupastikan ada anak alim atau jadi wali, anak cucu. Apa Hilyatul Auliya namanya. Itu 10 jilid. Ya, jadi 5 kitab nih. Amun dirasa-rasa, amun nukar berataan ini dinilai sekitar Widway ini mungkin 5 jutaan. Ya. Nah, amun kita kada kawa, nukarnan 2 macam aja. Satu namanya Syarah Ainiyah, 2 namanya Azkar. Atau mungkin agak larang juga, cari nanti murah. Azkar murah sedikit. Ya, paling 200-2,5-an. Sebuting barang deh sih, memang kada ada juga. Kada kawan nukar 5 nih kesannya nih. Nah, paling enggak 2 lah, kalau saya sering menyarankan 2 gitu. Nah, jadi kitab itu berkah ya. Berkahnya luar biasa. Mau kitabnya tulisan Arab kah? Mau apa Arab Melayu kah? Apa macamnya? Jangan sampai diremehkan kitab. Wa kitab Azkar An-Nawawi tali'an wa amal bima fina lal khairan jala. Bijar Sidin, bersungguh-sungguhlah dan janganlah engkau lalai dan tola'ahlah. Arti tola'ah itu belajarlah kitab Azkar An-Nawawi dan amalkanlah isi yang terkandung di dalamnya. Tentulah engkau mencapai kebahagiaan yang nyata. Jadi kalau kita bisa mengamalkan isi kitab, ini nama kitabnya Tuhfatur Raghibin fi Bayani Thariqis Salikin. Ini kitab kita baca nih. Kitab yang membahas jalan bagi orang-orang yang salik. Siapa itu salik? Orang salik itu orang yang menuju kepada Allah. Apa maksudnya menuju kepada Allah? Orang yang tahap proses dalam menuntut ibadah terus istiqomah, ini namanya jalan. Nah, jadi kitab ini isinya membahas tentang cara kita dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, prosesnya berbagai macam, sabar, istiqomah. Ya. La tajliban nauman wala takuna iman illa ala zikrin wa tuhrin kamila. Nah, ini kan amalan semua aneh. Amalannya apa? Ujar sini, janganlah engkau paksakan tidur. Amun kada kawa guring, jangan berpijim sampai padas mata. Guring kejulak. Belum sih kena mau guring. Mikirakan esok unjuk rasa. Empat kau unjuk rasa. Jadi pas saya ngisi di pensiunan PO ya di tempat Bu Awang Dharma Bakti ADB, kai nenek apa besok kita buat unjuk rasa kah? Jangankan unjuk rasa, bejalan yang alim. Ulun menggaya ibu aja yang tua-tua. Jangankan unjuk rasa guru, kesini gini kami bilang diantar cucu
Ini kan kami duduk di kursi di sini. Nah, jadi kalau kita ada kawa guring, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Coba ambil Quran yang lakas guring. Kita nih ada kan uji banjir tuh mata bisa nang meraju, tahu meraju Pak? Apa meraju? Ngambek matanya Pak. Ngambek tuh bukan ngambek apa? Bila lewat jam 12, alamat dah itu teh kamu. Alamat ngali guring. Ya. Tapi kalau sudah jam-jam 10 ngantuk, cepat guring. Apalagi usia-usia kita 50 ke atas. Jangan tapi banyak melek-melek. Karena bagus melek. Karena baik. Sumber macam-macam penyakit itu karena melek. Nah, kalau melek ibadah mending. Melek berzikir itu bagus. Namun nang melek main catur, bah. Apalagi pakai sahan lah. Ya. Apalagi main domino, aduh. Nah, sudah kalau orang tua-tua nih jam 9 selesai. Kalau memang ada kegiatan ikut, kalau enggak sudah guring. Apalagi kita ada penyakit-penyakit dah. Jangan tapi banyak berpikir, cepat tidur supaya bangunnya jam 3. Karena ketika bangun jam 3 itu metabolisme tubuh kita ini bagus. Udara segar di ruangan kita. Kalau kita keluar di ruangan itu segar karena pergantiannya tadi. Nah, ketika diri kita ini minum, habis minum kita ke belakang, lalu bersihkan, lalu berwudu, lalu bergerak. Nah, itu bagus sudah, sehat sudah. Bergerak, mungkin beberapa rakaat, sholat sunat wudu, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, tahajud, tutup witir. Bahkan kata Abdullah Al-Haddad, sepaling bagus ibadah malam sholat. Kan banyak tuh, berzikir kah, baca Quran kah, paling bagus sudah sembah. Walau rakaatan, sarakaat barang, sangkingnya pentingnya tuh. Witir boleh sarakaat, boleh. Itu tapi kalau bahasa apa malar benar. Jangan sampai enggak sholat malam, ya. Dan janganlah engkau tidur melainkan sesudah sempurna zikir. Zikirnya apa guru? Mungkin ada yang secara umum Fatihah 4. Itu umum ngarannya. Ya umum lah. Fatihah, ayat kursi, qul hu 3 kali, falaq, an-nas. Itu disebut Fatihah 4. Kenapa disebut Fatihah 4? Karena Fatihah sekali, ayat kursi sekali, qul hu itu hitung sekali. Yang dua ini namanya mu'wizatain, dihitung 1. Mu'wizatain, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabb disebut mu'wizatain, disebut 2 a'udzunya. Nah, lalu disambat orang Fatihah 4. Kalau itu sudah biasa, tambah Fatihah Bismillah 21 kali. Kalau hendak tambahan yang lain, banyak, irit, macam-macam. Ya. Ada tawasul, ada juga zikir haram, macam-macam kena sesuai saat kita mengambil ijazah. Kalau hendak guring itu yang jelas, amalan harus perbanyak waktu guring kita. Kenapa jadi perbanyak? Sambil kita tidur, kita tidak tahu kok bangun apa enggak. Coba kita tidak tahu kan pasti bangun apa enggak. Artinya kalau mungkin memang kada bangun, ya sudah, itu wirid yang banyak tadi, Masya Allah. Kalau mungkin bisa bangun, ya Alhamdulillah. Nah, jadi makanya banyak zikir. Kalau dulu arwah Guru Masdar Handil, itu sekitar tahun 87-an. Puji Sidin Madahi Ulun, waktu itu Ulun masih bujangan tahun 87. Bila hendak guring itu, oh Allah, sebenarnya guringan. Naik napas kita, turunnya Allah, Allah. Sampai kita guringan. Itu tunggu baca selesai semua. Kalau Tuan Guru Kiai Haji Jabidi Arsad Sungai Jingah, cucu Surgi Mukti,
Rancak ke rumah kami dari tahun-tahun 82 sampai 90-an. Ini orang luar biasa ini. Itu bila hendak guring tutup dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, guring lagi di sini. Itu orang bahari amalannya kuat-kuat ya. Ini sudah guring di atas kursi, lupa baca ayat kursi. Itu kebangetan betul ya. Ini juga keterlalu. Lah turunin atas kursi gula. Moco ayat kursi kok lali. La ilaha illallah. Nah, jadi sempurnakan zikir. Nah, kalau guru kami Habib Mustafa Al-Idrus, amalan sidin hendak guring, sidin pasti sholat fardu kifayah wajib. Nah, itu amalan Habib Mustafa. Jadi kan apa? Pasti sini sedunia ini ada yang meninggal, wali-wali, ulama-ulama. Jadi sini bila hendak guring, berwudu, salat fardu kifayah ghaib, usalli ala haula'il amwadil ghaib, arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala, Allahu akbar, Fatihah, Allahu akbar, salawat, Allahu akbar, Allahu akbar lahum, Allahu akbar, Allahumma tahrimna hajrahum, selesai, salam dah lagi. Karena beliau berkeyakinan pasti ada yang meninggal hari ini di sini. Lalu ulun tanya apa sirnya Beb? Oh banyak, rahasianya itu banyak. Bisa kita ketemu dengan orang-orang yang kita hadiah itu, ya. Nah, ada lagi guru ulun, bila hendak guring tawasul, tawasul yang paling nyaman khususan para mulai ila hadratin Nabi, khususan para aulia Allah saduniaan yang hidup dan yang meninggal dunia, lahumul Fatihah, baca Fatihah di sini 3 kali. Tak umpat berataan tuh. Mau di Jawa, kamu di Sulawesi, kah wali-walinya. Ya. Seduniaan, ya. Khususan para aulia Allah, seduniaan, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Nah, Al-Fatihah. Banyak dapat sir kita kalau guring gitu ya. Sir itu artinya rahasia yang diberi Allah. Kada diberi kada diberi ke orang lain, kecuali orang yang tertentu ya. Amalkan ya, pasti kita bertemu yang macam-macam, terutama yang bagus ya. Janganlah hendak tidur sebelum tunduk. Janganlah hendaknya tidur sebelum ya tunduk, kecuali akan berjaga sesudahnya. Maksud tunduk di sini dalam keadaan suci dan sesudahnya kita berjaga untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Maka hendaklah terlebih dahulu tidur dan bacalah pada ketika berbaring itu bismika rabbi wada'tu dzambi tahhir qalbi wa fil dzambi, atau dibaca 3 kali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali dibaca bila hendak guring. Jadi sebelum kita berwirid hendak barabah baca ya. Sebelum barabah sunat ditapuk-tapuk bantal, tahu ditapuk di apa ya bahasa Indonesianya apa itu? Digini-gini kan, jangan langsung prok. Makruh hukumnya itu. Kalau pina ada anak jin di situ Pak, iya betul itu dalam kitab apa ditapuk-tapuk itu bahasa Indonesia. Apa ya bahasanya? Dipukul-pukul tahu ya, dipukul-pukul lempama bantal sebelum kita tidur udah kami dirapiakan gitu. Nah, kita model diperbaiki lah kalau bahasa Banjar itu. Jadi supaya setannya jauhan. Makanya kalau kita mengibas ini tilam bagus dengan sapu lidi Bu. Karena sapu lidi itu paling takut setan atau jin. Ya. Karena kalau kita satu bisa lupa bacaan, 2 itu tak ada hulunya guring pada pian. Ini berbahaya di situ. Hati-hati jin. Ya, mata 1. Apalagi nang guring no beberangkangan tangan.
umai berzikir kada. Hati-hati. Nah, mereka paling senang di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi kenapa Rasulullah menyuruh kita bacaan? Ya, karena itu sudah tempat-tempat yang kayak gitu mereka suka main apa macam. Ya. Nah di antaranya, ya macam-macam penyakit itu tuh, macam-macam penyakit. Ini penyakit ini yang masuk. Nah, lalu ada namanya ruqyah. Makanya kita tuh paling nggak seminggu sekali ruqyah diri namanya. Maruqyah diri. Ya, ini masuk, bah, macam-macam masuk. Kalau kita kurang-kurang, terutama orang yang lupa ketika hendak guring. Apalagi yang sudah matanya tinggal 5 menit, 5 watt. Uji bahasa-bahasa itu korup sudah. Itu kadang-kadang ada sampai nang tegacak di bantal sudah. Saking kurupnya mata. Nah, itu hati-hati ya. Apanya kalau kita bahudu puja kami baca betumah nina guringnya bagus-bagus, karena guring itu jadi kenapa para ulama paling takut kalau hendak guring, karena an-naumu sibhul maut, guring itu menyerupai mati. Jadi hati-hati benar kita. Banyak orang nang kada bangun lagi ya. Tetangga ulunnya berapa ikut nang kada bangun. Jadi jam 3 bangun gini bini sini ini bermasak-masak memborong pas mulai cernil waktu itu ada orang selamatan 4 jam menggani bini. Rupanya Mbah anu tuh berapa sih Din? Berapa ngaji di ngaji ajan. Jadi bicara nang mama bangunnya habis kam. Dibangun nih, kada bergerak lagi, padahal jam 3 gani bini. Orang-orang soleh mereka kalau mau tidur tuh berhati-hati betul, bacaan betul, berhikmat bacaan. Nah, gampang ya. Jadi supaya kita tidur nyaman, tenang. Menurut izin bantal ditapuk-tapuk kita ini sudah kadang disiapkan bini datang di ketapuk-tapuk di bola balik. Nah, ini kita duduk setuma, bertawasul, lalu unjurkan batis, lalu berabah pelan-pelan. Yang bagus kita menghiring ke arah kiblat yang kayak kita dalam liang lahat. Setemat aja menit-menit bagus. Ya. Apalagi posisi ranjang kita menghadap ke kiblat gitu kalau kita berhiring. Ini disunatkan sebelum tidur itu miring dulu kita ke arah kiblat seperti kita dalam kuburan. Bacaan, tuntung bacaan. Ada yang bertakun, guru, amun sudah tuntuk pembacaan guru ay. Kura-kura anak naik kan aja bagaimana? Paham ya Allah? Paham Pak Ade? Pak Ade kan ada yang dinaiki kura-kuranya. Apa bagaimana? Batallah udunya kada, nang batal udunya pahalanya kada. Nang bini bodoh, nang laki bodoh. Secara fikih batal, tapi pahalanya enggak. Ya, kenapa jadi dipadahkan enggak? Mungkin kita bertakun kan kita maaf dempet aja batal apalagi sampai berhubungan. Iya, tetap batal secara fikih. Cuman karena ini hajat sebenarnya enggak batal, kita kan menjaga, Pak. Nah, itu disebut namanya secara fikih batal namun hakikat kada batal. Kenapa disebut kada batal? Karena ini hajat saja. Cakanya sin kada bahajat kan lurus saja sampai guring kada batal. Jangan jadi alasan. Terutama ibu-ibu. jadi nang laki curhat. Tabe kipang, iya mah kipang. Bang Haji, itu istriku. Nah, kenapa haji perempuan? Haji perempuan tuh haji bini ya gitu. Kenapa haji perempuan? Sekarang ini banyak perubahannya. Kenapa perubahan? Pokoknya kalau sudah baca-baca, enggak mau lagi disentuh. Loh, kok bisa? Iya katanya Ustadz Mansur ngajarin. Nah, ya, salah. Sudah. Jadi, nang laki curhat. Besok pas pengajian kepanggil sini.
Bu Haji sudah amalkan pula. Saya Pak Ustaz, kalau mau tidur wudu. Pokoknya kalau sudah wudu, suamiku tidak boleh megang. Oh, salah Bu. Salah. Bukan seperti itu. Loh, jadi gimana Ustaz? Pantas suamiku marah-marah. Lah iyalah. Orang jatahnya enggak dibagi. Udah tahu dan ya gimana? Ya tetap aja biasa. Tapi bagaimana wudu kita? Tidak apa-apa. Ya, saya jelaskan. Begitu pertemuan berikutnya yang laki, gimana Pak Haji? Aman. Ya, itu ngarannya menarahkan ceramah sambil mengantuk. Itu tuh kami. Coba bujur-bujur. Atau ada paham takut bujur-bujur. Ini kadang ujar-ujar aja juga. Ya, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ya. Jadi kembali saya ingatkan, kita hendak itu baca istighfar yang bagus 3 kali, ya. Maka seberapapun dosa kita diampuni Allah, dan pada waktu tidur itu diibaratkan kada berdosa. Sesuai hadis ya, walaupun mungkin siang ini itu macam-macam dosa, anak guring, bacaan, baca istighfar dulu, aman. Sampai kena bangun, ibaratnya guring kita tuh nilai ibadah. Masya Allah. Kayak apa lagi sudah umat Nabi Muhammad ini Allah berikan rahmat begitu luas. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Gimana Dayang? Tidak ada tanya? Ya, TKK? Ya, kita lanjut sedikit. Ya, TKK arah. La basa in raja'ta zawjaka lam tasir fi ghaflatin wa talamusin mustarsila. Tidak mengapa jika engkau seketiduran dengan istrimu. Nah, paham ya, kadang guring bayi maksudnya bergaul dengan bini. Nang kisah berwudu tadi, pembacaan tadi. Dalam istrimu dalam lupa, enggak lupa aja sirin. Dan bersentuh dengan dia berhubungan. Wa talamusin mustarsila, engkau belum lagi menjadi orang yang lupa dengan Allah. Maksudnya maaf, walaupun kita sudah berwudu, bacaan, lalu kita berhubungan, kada termasuk orang yang lalai. Ujar Imam Ghazali, kada lalai. Kenapa? Karena kita tetap dalam zikrullah. Mana buktinya zikrullah? Iya tadi wudu kita kada batal aturan. Cuman karena kita berhubungan, ya batal secara fikihnya. Tapi pahala terus sampai kita bangun lagi. Kalau kita hendak tidur dan kita terlebih dahulu mengamalkan bacaan-bacaan dan doa-doa, sedang kita dalam keadaan suci, tidak mengapa sementara waktu berjumpa dengan istri kita atau bersetubuh. Artinya kada berhubungan, berkegayaan apa macam boleh aja, ya. Ya. Dan masih terhitung orang yang ingat kepada Allah. Jadi masih terhitung orang yang zikrullah walau kita tadi berhubungan dan macam-macam. Dan suci meskipun wudu kita itu telah batal. Ya, tadi jerun tadi walaupun wudunya batal. Maaf, walaupun kita berhubungan tetap posisi kita masih suci batiniah namanya. Kalau dalam kitab itu disebut suci batiniah. Secara zahiriah batal wudu kita. Ya. Cuman batin kita masih ingat kepada Allah. Dengan sebab bersentuh. Fa idan tabahta fi lailatin fatahajjada wastaghfiran lil mu'minin wa a'wila. Nah, kalau kita sudah guring, cuma ingat umpama berhubungan ya kita berwudulah. Bersihkan berwudulah baru guring ya. Karena bila kita guring dalam keadaan belum mandi, hukumnya makruh. Ya, walaupun tadi kita berwudu. Nah, lalu kita bersihkan, wudu lagi.
Nah, itu bagus. Kalau memang mau, kalau memang enggak ya bersihkan aja langsung guring dah. Artinya masih posisi kita tidak termasuk orang yang lalai. Nah, kita bangun malamnya sih, bangun malam hendaklah engkau sembahyang tahajud dan memintakan keampunan bagi orang mukmin dan ratapilah dosa. Ya. Setelah bangun dari tidur sunatlah sembahyang tahajud paling kurang 2 rakaat sebanyak-banyaknya, enggak ada batas. Apabila selesai sembahyang tahajud jangan lupa istighfar, astagfirullahalazim li wali walidayya walil wali jami'il mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini bagus dibaca. Jadi kita mendoakan diri kita, kuitan dan seluruh mukminin mukminat. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal. Apalagi kalau nang raja kita astaghfirullah li wal mu'minin wal, mirip-mirip aja Bu, cuma ada tambahannya aja. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Apalagi kalau paduan ini khusus imbah tahajud sebelum doa. Ya, khusus imbah tahajud sebelum doa membaca istighfar berapa kali guru? Nah, bagusnya dibaca 11 kali. Coba kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nyari-nyari. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ditambahin muslimin Bang Guru. Nah, karena redaksinya begitu. Kita jangan menambah-nambah. Redaksinya kayak itu Pak Yai, ya. Karena ada satu saat yang lain lagi untuk di dalam kitab ini seperti itu redaksinya menurut Imam Ghazali. Ulangin, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya, sebelum saya tutup, ada yang tanya? TKK juga? Oh ya, silakan. Okay. Waalaikumsalam. Ya, itu berupa ijazah. Jadi ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan. Sebelum tidur kita berhaji, sebelum tidur kita bersedekah,
sebelum tidur kita menghatamkan Quran, gitu ya. Ya sama tadi itu, memang itu namanya ijazah. Ya bahkan kalau nanti di hakikat banyak lagi Pak, ya, saya nggak nyampaikan karena hakikat itu ijazah. Nah kalau di hakikat itu macam-macam, kita sebelum tidur ada memandang diri, menghadiahi diri, macam-macam. Jadi yang sebagaimana itu namanya ijazah, tapi sangat bagus. Nah kalau yang berupa ijazah ini namanya khas. Arti khas itu kada semua orang tahu. Kalau yang Fatihah 4, Fatihah, ayat itu tahu semua. Nah, makanya tadi ditambahi dengan istighfar ya. Jadi kalau yang seperti sampai Bomar tadi ijazah, itu ijazah. Nah, lalu ada lagi dalam kitab itu sebelum kita tidur bahaji ya, baca sholawat seperti ziarah ke makam Rasulullah. Nah, sebelum tidur kita bersedekah ya, tawasul kita. Nah sebelum tidur kita menghatamkan Quran ya, baca Ikhlas 3 kali. Nah sebelum tidur kita berjuang ya, baca istighfar bagi mukminin mukminat, itu berjuang namanya. Nah, jadi semua itu nilainya adalah keberkahan. Intinya sebelum tidur perbanyaklah zikrullah supaya guringnya pun tetap nilai ibadah. Ya Allah Ta'ala bisawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا رب بقنا في الدين، وعلمنا رشدا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.